Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas Ethereum sesuai dengan requestan dari Bang Muhammad Ainul. Ya, minta dibahas untuk Zilliqa sama Ethereum. Untuk Zilliqanya kita udah bahas baru tadi pagi dan bisa cek langsung di kolom komentar sih untuk linknya. Sekarang kita akan bahas yang Ethereum. Apakah next bull run bakalan menarik ya, serta perkiraan bull run kapan. Nah, kita jawab dulu nih. Perkiraan bull run itu kapan? Biasanya teman-teman yang namanya bull run itu ditandai sama halving Bitcoin. Setiap 4 tahun sekali biasanya ada halving Bitcoin dan biasanya waktu itu bull run terjadi pada market menjelang dan setelah halving. Mungkin dalam rentang waktu 1 tahun, 1-2 tahun lah kira-kira bull run itu berlangsung. Jadi range waktu tersebut kesempatan buat teman-teman untuk akumulasi sama distribusi barang kalau udah cuan. Perkiraannya kapan ya, halving Bitcoin sih ada di 2024. Jadi perkiraannya 2024 sampai 2025 kuartal kedua mungkin. Itu masih dalam proses bullish. Ya, kita berdoa memang semoga saja seperti itu. Ada space 2 tahun dikasih waktu ya teman-teman untuk cuan. Satu lagi yang bisa kita jadikan pertimbangan adalah di 2024 itu akan ada yang namanya election atau pemilu Amerika Serikat. Ya, adanya sih di Oktober ya kalau nggak salah. Ya pokoknya itulah, ber itulah di bulan yang ada bernya teman-teman. Itu akan ada pemilu Amerika Serikat dan biasanya itu akan rame banget market saham, market apapun itu biasanya akan rally ketika menjelang pemilu. Dan mungkin market kripto saya juga kurang tahu apakah naik atau tidak, ya mungkin terimbas. Semoga aja begitu ya. Kemudian kita juga udah berada dalam poin-poin di mana inflasi udah mulai mereda. Ya, kita tahu setelah inflasi reda, apa yang dilakukan The Fed yaitu suntik dana lagi, QE lagi, teman-teman. Quantitative easing. Suku bunga akan diturunkan, kemudian orang-orang bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa, dan di sana akan meningkatkan likuidasi di market. Jadi, kalau menurut saya, pendapat saya ya, 2024 itu akan jadi rally yang cukup gila-gilaan buat market. Saya nggak tahu apakah Bitcoin bakalan rally gila-gilaan juga, tapi kalau market saham saya cukup yakin. Semoga Bitcoin juga kena imbas. Nah, itu tadi sekitar sedikit seputar yang namanya bull run. Lalu gimana untuk Ethereum saat ini? Ethereum hari ini diperdagangkan di kisaran 28 juta rupiah, teman-teman. Harganya sedikit terkoreksi 1,3%. Kalau kita perhatikan dari volume perdagangan, Ethereum meningkat, terus meningkat. Ethereum ini adalah sebuah koin yang nggak punya maksimum supply. Jadi dia bisa di-create semakin lama semakin banyak. Supply yang saat ini beredar itu sekitar 120,22 miliar, juta, teman-teman. 120,22 juta Ethereum yang sudah beredar di market dan sudah listing di hampir semua exchange. Semua exchange pasti ada Ethereum-nya, nggak mungkin nggak. Karena ini adalah mamanya altcoin saat ini ya. Dia berada di poin kedua setelah Bitcoin. Jadi ini market cap-nya terbesar, teman-teman. Ethereum ini memfasilitasi banyak sekali fitur-fitur di bawahnya. Layer keduanya itu banyak banget. Ada yang untuk transaksi, ada yang untuk decentralized exchange, ada yang untuk market NFT, ada yang untuk ya sekedar layanan transaksi, ada yang gaming juga. Jadi banyak banget fitur-fitur yang ada di Ethereum. Jadi ini sudah bisa dibilang menjadi koin yang sangat mapan. Pilihan aman lah bagi teman-teman yang nggak mau ribet, koin apa, beli koin apa nggak mau ribet, Ethereum. Kalau nggak gitu, BNB. Dua itu pilihan aman lah. Jadi ya itu. Upgrade terbaru ternyata Ethereum nggak ada upgrade terbaru sih. Aku cek di beberapa media setelah Sapela upgrade terakhir kemarin, Ethereum belum belum ngasih indikasi mereka akan upgrade apapun lagi, teman-teman. Jadi ini langsung aja mampir ke website resminya dia, ethereum.org. Teman-teman bisa dapat informasi banyak sekali seputar Ethereum. Ya, ada di apps, kemudian proyek-proyek dari Ethereum. Mereka juga punya foundation loh, kayak yayasan gitu. Kalau teman-teman pinter coding, internet programming, itu bisa dapat beasiswanya juga dari Ethereum Foundation. Ya, itu dikuliahin gratis lah istilahnya, teman-teman.
Itu banyak sekali. Jadi ini project udah gede banget, udah mapan banget. Ini berita ya dari beberapa pergerakan wheels, teman-teman. Ada sekitar berapa nih? 116 juta Ethereum. Sorry, 116 juta US dollar berupa Ethereum yang ditransfer sejak 8 tahun terakhir. 8 tahun terakhir nggak pernah aktif nih wheels dari Ethereum ini. Tapi sekarang mulai aktif dan sekitar 61.000 Ethereum itu ditransfer untuk mengikuti katanya initial coin offering. Ini nggak tahu ikut ikut di mana teman-teman, tapi ya menarik lah. Wheelsnya ikut yang namanya ICO. Kemudian dari transaksi Ethereum naik dan turun ya teman-teman, seperti exchange yang lain, seperti uh, project crypto yang lain, dia itu naik dan turun, dan itu memang sangat-sangat wajar. Dari event tadi kita bilang nggak ada ya. Kita banyak sharing informasi soal Ethereum juga. Ini mungkin salah satu good news buat Ethereum. Kenapa volumenya naik? Kalau kita lihat dari data CMC ini, volumenya naik ya teman-teman. Padahal harganya turun. Itu karena ada likuidasi yang dilakukan oleh Celsius. Buat yang belum tahu, Celsius ini adalah sebuah project yang decentralized exchange yang bangkrut, teman-teman. Mereka kan punya tuh cadangan dana banyak ya di apa namanya di platform yang mereka punya, itu akhirnya dilikuidasi. Ada yang link atau Chainlink, ada token Celsius itu dijual, dikonvert menjadi Ethereum atau Bitcoin. That's why Ethereum so far masih tetap strong dalam jangka pendek. Dan informasi-informasi seperti ini kita sharing semuanya di komunitas Telegram kita yang bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Ya, ini Alex Mashinsky ditangkap teman-teman, si founder daripada Celsius, ya CEO dari Celsius. Jadi itu bisa dibilang ya sekarang kondisi market masih cenderung struggling. Kalau kita lihat dari teknikalnya, Bitcoin struggling di kisaran 29.700, sudah mengalami koreksi. Ethereum juga yang kemarin sempat naik sampai kisaran 2000, sekarang udah turun ke 1887. Market cenderung agak lesu teman-teman dalam perdagangan beberapa waktu. Menurut saya sih Ethereum untuk yang hold atau untuk yang invest nggak ada masalah, nggak perlu dipertanyakan. Ya mungkin ya satu dua ada FUD, ada apa ya aman-aman aja. Kemarin juga nggak kena dari SEC ya kan, nggak disebut sebagai sekuritas. Harga Ethereum juga so far good-good aja teman-teman, nggak ada masalah lah. Ethereum, kemudian apa namanya Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash itu tidak disebut sebagai sekuritas. XRP satu lagi yang akhirnya tidak disebut sebagai sekuritas. Jadi aman lah buat teman-teman yang invest di koin-koin tersebut. Nah, yang lain-lain itu yang jadi masalah karena belum sah dinyatakan sebagai komoditas oleh SEC. Nah, Ethereum ini volume perdagangannya turun teman-teman dalam 24 jam terakhir, atau dari bulan Mei juga udah turun ya. Turun signifikan, volume smart money juga makin lama makin turun, meskipun masih dipertahankan untuk harganya sekarang. Dari RSS sendiri juga belum memberikan konfirmasi apapun. Menurut saya market masih akan ambigu. By the way, dalam beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 27 Juli ya, sekitar 6 hari lagi ya teman-teman, itu akan ada rilis data soal FOMC meeting. Di sana ada keputusan soal Jerome Powell apakah naikin suku bunga atau enggak. Kemungkinan Bitcoin dan altcoin yang lain itu bakalan kena trigger di harga-harga tersebut. Mungkin di sana baru ada gejolak dari market. Nah, level-level yang penting untuk Ethereum ya, teman-teman, itu ada di kisaran range harga 1.700 sampai dengan level 2.400. Itu merupakan level yang bisa dibilang krusial buat Ethereum. Oke, Ethereum udah naik di atas dari 1.700, berarti itu adalah sentimen positif. Sekarang tinggal ke depannya gimana? Akankah Ethereum bisa rally kembali naik sampai kisaran 2.300, 2.400 di level resistance yang menurut saya menjadi major resistance buat Ethereum? Kalau iya, maka ya ketika Ethereum berhasil menembus level 2.400 lah kita bilang ya, itu merupakan sinyal buat bullish buat Ethereum. Kemungkinan ya seperti yang saya bilang, 2024 market akan positif. Semoga aja teman-teman. Kita doakan sama-sama.
ya itu sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum cicil barang, ya bisa carilah harga-harga murahnya. Siapa tahu nanti ada dam ya. Kita nggak tahu jangka pendek karena so far market masih cenderung ambigu nih, arahnya belum terlalu jelas. Tapi support resistance yang bisa teman-teman perhatikan jangka pendek, yang pertama resistance terdekat ada di kisaran 2000, terus level supportnya sekitar ada di kisaran 1859. Di range tersebut menurut saya cukup ideal dan realistis untuk yang serok barang. Overall sih jangka pendek dia masih sideways aja. Tektokan paling teman-teman di sini. Jadi gitu sih, sambil kita nunggu marketnya naik, ya sabar-sabar dulu aja teman-teman. Gunakan kesempatan untuk akumulasi, apalagi Bitcoin dominan sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Semoga dia memang benar-benar bisa drop sehingga altcoin bisa party, karena udah beberapa waktu ya Bitcoin ini sangat mendominasi sehingga bikin altcoin semua pada tertekan teman-teman. Gitu aja deh buat Ethereum. Eh, Market lagi nggak terlalu bergairah juga ya. Jadi kalau bahas gimana pun, kalau memang marketnya cenderung masih lesu ya lesu-lesu aja teman-teman. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat Ethereum. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram teman-teman. Buat teman-teman yang mau join, linknya bisa cek di kolom deskripsi. Oke, akhir kata saya Andre. Makasih.